Selamat datang kembali bagi teman-teman di platform kita yaitu Stalkingin Hukum, yang dimana kita akan membahas isu-isu faktual, isu-isu terkini, dan juga bagaimana pendapat-pendapat dari berbagai tokoh, berbagai teman-teman yang kita undang untuk membahas isu-isu terkini. Pada kesempatan yang baik ini, teman-teman, kita akan mengundang salah satu orang yang mengambil langkah yang cukup ekstrim di berbagai sektor. Dia punya sertifikasi mengenai perbankan, sertifikasi yang terbaru yaitu mengenai pelindungan data pribadi. Maka daripada itu, kita akan membahas mengenai pengenalan Data Protection Officer atau DPO, dan juga keterkaitan dengan isu terkini mengenai data-data pribadi. Mari kita sambut Aldo Prasetyo Riyadi. Halo guys, halo Bang, gimana kabar? Sehat nih? Kabar baik, kabar baik. Aduh, kok bahasanya langsung berat. DPO nih daftar pencarian orang ya Bang ya? Bukan. Aduh, iya, Nanti kita akan masuk ke situ, Mas Aldo. Oh, kita bahas daftar pencarian orang? Bukan, kita akan membahas mengenai Data Protection Officer. Oke. Jadi akan sangat menarik pembahasan kita pada malam hari ini. Namun ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, Mas Aldo. Tapi kok aku udah kenal lama gak disayang-sayang? Itu pengalaman pribadi ya. Oh iya. Itu pengalaman pribadi. Iya. Mungkin nanti kita akan bahas setelah podcast. Iya, sesi tersendiri lah ya, intimate lah ya, oke. Karena memang ada keterbatasan waktu. Betul. Dan juga kita akan membahas ini serius namun informal. Jadi kita akan memperkenalkan ataupun mengambil sedikit waktu perkenalan secara pribadi dari Mas Aldo. Kegiatannya apa, terus latar belakang pendidikannya apa, terus pengalaman selama mengikuti sertifikasi, karena kalau nggak salah udah mengikuti sertifikasi ya? Sudah. Siap, sertifikasinya apa? Mungkin boleh dijelaskan Mas Aldo? Siap. Sebelumnya terima kasih Abangda Iyung kalau bahasanya ya. Dipanggilnya Abangda Iyung, Bang Niko Spayung. Sebelumnya sobat-sobat Stalkingin, halo, perkenalkan aku Aldo Prasetyo Riyadi, atau ya kalau bahasa kerennya atau bahasa panggilannya dipanggil Aldo lah ya. Aldo. Okay. Kebetulan aku saat ini sudah mengambil 3 sertifikasi ya. 3 sertifikasi. Alhamdulillah. Pertama itu sertifikasi terkait dengan legal auditor. Legal auditor. Kemudian yang kedua itu adalah CBLC ya, Certified Banking Legal Consultant. Perbankan ya. Perbankan. Okay. Kemudian yang terbaru ini terkait dengan, kalau agak panjang sebenarnya singkatannya ya, CIP DPO atau CIP DPO ya, Certified Indonesian Personal Data Protection Officer, atau biasanya mungkin kalau di Undang-Undang Indonesia ya itu namanya Petugas Pelindungan Data Pribadi. Petugas Pelindungan Data Pribadi. Nah, mungkin teman-teman di sini masih agak asing kayaknya ya, Bang. Pasti. Terkait dengan apa sih sebenarnya Petugas Pelindungan Data Pribadi itu? Nah, mungkin kalau bisa aku sedikit ini ya jelaskan ya, terkait Petugas Pelindungan Data Pribadi itu ibarat gampangnya ya, kalau misalkan teman-teman itu mau masuk ke suatu perkomplek gedung lah ya, komplek gedung. Itu aku itu adalah security atau penjaga terdepan lah, garda terdepan untuk memastikan kira-kira orang ini punya iktikat baik nggak ya untuk masuk. Terus kemudian kira-kira siapa sih orang yang mau masuk ini. Nah itu sedikit gambaran terkait dengan Petugas Pelindungan Data Pribadi. Jadi aku tuh semacam garda terdepan gitu untuk menjaga agar jangan sampai terdapat kebocoran data. Ya sama sih kayak misalkan security gitu ya, untuk mencegah agar tidak kebobolan nih. Tidak kebobolan lah gitu. Itu sih sebenarnya intinya, sebenarnya lebih ke arah situ. Itu sih. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan menuju ke sana, Mas Aldo. Betul. Nah, mungkin perkenalannya lebih ke pribadi dulu. Kegiatannya kan, alumni dari mana gitu kan. Siap. Pasti ada teman-teman lah yang bakal nunggu. Iya. Kebetulan aku lulusan sarjana hukum ya, sarjana hukum Universitas Gadjah Mada. Status saat ini sih masih single, jadi jadi teman-teman yang mau kenalan boleh follow Instagramku ya. Nanti kita cantumkan. Terus habis itu kalau kegiatan, kebetulan aku bekerja ya di kantor hukum ya. Di kantor hukum. Sebagai memang senior associate seperti itu. Dari UGM ya? Dari UGM. Ijazahnya ada? Ijazah ada. Asli. Ada fotonya nanti. Kita mungkin juga menuju ke situ, Mas Aldo. Tenang aja. Kenapa ya kok sekarang kayak ketika disebutkan gitu lulusan Universitas Gadjah Mada kok kenapa ditanya ijazahnya asli gitu? Ya
Isu aja mungkin. Isu ya, Isu aja. ya, Tapi jadi- kita akan menuju ke situ. Oke. Kualifikasinya segala macam akan kita bahas lebih mendalam. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara sertifikasi Mas Aldo ini kan sepertinya baru ya. Betul. Sepertinya baru. Betul. Nah, kalau kita lihat kan petugas pelindungan data pribadi. Betul. Nah, sebenarnya data pribadi itu apa ya, Mas? Nah, kalau data pribadi sih mungkin aku langsung ke ilustrasi aja ya. Oke, Bang, ilustrasi. ya. Menarik. Jadi misalkan Bang Iyung kan pasti punya KTP kan? Oke. Ijazah asli juga? Asli Oke. kita. Asli. Jadi kalau misalkan KTP itu kan ada, misalkan ada nama, ada Oke. tempat tanggal lahir, kemudian ada ya KTP ada NIK kan pasti. NIK, kemudian ada alamat. Nah, itu sebenarnya data pribadi itu adalah data yang kalau misalkan dia sendiri-sendiri atau bersama-sama itu bisa mengidentifikasikan seseorang. Mengidentifikasikan seseorang. Jadi Oke. misalkan pasti dong kalau KTP aku sama Bang Iyung pasti kan nicknya beda nih. Oke, Nicknya iya, beda. pasti. Terus habis itu misalkan alamatnya kan pasti beda. Alamatnya pasti berbeda. Jadi pasti ketika ada data unik nih kan berarti kan ada data yang berbeda nih, ada data unik antara aku sama Bang Iyung. Nah, itu berarti bisa mengidentifikasikan perbedaan nih. Oh, misalkan KTP ini atas nama Niko Hermawan Sipayung. Oke, berarti punya Bang Iyung nih. Dilihat dari mana? Ada namanya, ada alamatnya, ada NIK-nya. Terus ketika misalkan dilihat, oh ini KTP atas nama Aldo Prasetyo Riyadi gitu. Nah, itu kan pasti beda tuh. Baik itu namanya beda, kemudian datanya beda, kemudian juga alamatnya beda. Jadi memang yang bisa saling membedakan gitu. Ini punya aku, ini punya Bang Iyung gitu. Karena kan kalau data pribadi kan dia memang tugasnya bisa mengidentifikasikan seseorang. Mengidentifikasikan seseorang ya. Misalkan kayak nama gitu. Nama kan aku sama Bang Iyung kan beda gitu. Terus kemudian balik lagi NIK aku sama Bang Iyung kan beda. Pasti berbeda. Ketahuan gitu. Jadi apa yang punya Bang Iyung, apa yang punya aku itu ketahuan. Termasuk ada data pribadi yang memang bersifat spesifik. Bersifat spesifik, Bang. Tapi sebelum kita ke data spesifik tadi Mas Aldo bilang ada data unik. Nah, klasifikasinya data unik ya? Iya, data yang bisa memang unik dan dia bisa mengidentifikasikan seseorang, bisa membedakan Nggak mungkin ada 2 orang atau lebih yang memiliki gitu ya? Nggak mungkin. Jadi misalkan nggak mungkin NIK aku sama Bang Iyung sama. Nah, itu kan berarti itu bukan data pribadi. Pasti itu kan ada dalam tanda kutip kesalahan maladministrasi lah ya, kesalahan pencatatan seperti itu. Dan juga nggak mungkin kan di KTP aku sama Bang Iyung namanya sama-sama Aldo. Nah, itu kan walaupun mungkin ada ya namanya Niko Hermawan juga. Iya, ada Niko Hermawan, tapi kan misalkan ada variabel lain yang membedakan. Misalkan Niko Hermawan Prasetyo Riyadi gitu kan. Dan NIK-nya berbeda. Iya. Terus misalkan Aldo Prasetyo Hermawan Sipayung kan beda. Gitu lah. Campur-campur aja bisa ya? beda gitu. Nah, kalau data spesifik? Data spesifik tuh kalau gampangnya sih kayak laporan inilah Bang. Laporan kesehatan gitu laporan kesehatan, laporan bank. Jadi kan kalau misalkan kalau data spesifik memang dia itu pemrosesannya memang beda sih, harus dalam tanda kutip menjunjung tinggi kerahasiaan. Kalau di perbankan mungkin ada bank confidentiality ya. Jadi itu memang harus data yang dijaga dan memang kalau dalam pemrosesannya itu harus hati-hati. Nah, kenapa hati-hati? Karena ibaratnya kalau misalkan terdapat kebocoran data, misalkan laporan keuangan Bang Iyung nih atau catatan bank Iyung tuh bocor. Nah, itu kan pasti dampaknya gede banget tuh. Jadi ketahuan, ini Bang Iyung dari kalangan yang borjuis nih, bolehlah aku deketin lah gitu. Misalkan juga data biometrik. Data biometrik kan itu misalkan kayak sidik jari lah. Sidik jari itu kan misalkan kita di HP kan. Nah, itu kan kita bisa langsung keidentifikasi tuh. Ini sidik jari punya siapa. Jadi kalau misalkan bocor nih, misalkan aku punya data sidik jarinya Bang Iyung. Jadi aku tuh langsung bisa mengakses semua informasi Bang Iyung. Misalkan kayak ya jangan jauh-jauh lah HP, aku punya sidik jari Bang Iyung, aku pencet, kebuka kan pasti. Nah, itu jadi memang data pribadi yang bersifat spesifik itu adalah data yang memang harus diproses secara hati-hati. Dan kemudian memang kalau misalkan ada kebocoran, itu memang dampaknya tuh sangat signifikan. Sangat signifikan karena dia tuh memang data yang sangat unik gitu. Jadi ketika ada satu bocor, udah ketahuan ini punya siapa. Gitu sih. Berarti kalau aku boleh simpulkan ya Mas, berarti ada 2 ya? Ada dua. Data unik itu data yang nggak mungkin dimiliki
Iya. 2 orang atau lebih gitu kan. Sedangkan data spesifik itu data yang bisa mengidentifikasi seseorang juga, tapi harus diproses secara secara rahasia hati-hati dan gitu. hati-hati Ibarat gitu ya. chat kita sama gebetan lah ya gitu kan. Oke. Itu kan Itu data kalau pribadi itu nggak? kalau misalkan aku bisa ibaratkan data pribadi, itu data pribadi spesifik loh Data gitu. pribadi spesifik. Iya, tapi maksudnya ini bukan kategori, cuman dalam tanda kutip ya kan kita kan kalau misalkan mau jaga chat kita sama mantan atau gebetan kan kita harus hati-hati kan, bahkan kalau misalkan kita ngecek kan lihat kanan kiri dulu nih ada orang nggak ya gitu. Takutnya kan diceng-cengin. Nah, kayak gitulah Oke. ibaratnya gitu. Data Oke. pribadi yang bersifat spesifik tuh kayak gitu. Oke. Ilustrasi aja. Oke. Menarik Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa di era sekarang itu kita perlu worry untuk melindungi data pribadi? Gampang aja sih sebenarnya. Aku pernah dengar istilah ya bahwa kalau data itu adalah is the new oil commodity of the 21st century. Oke. Itu dan aku sangat setuju dengan ungkapan itu. Setuju ya? Kenapa? Karena sekarang ini yang paling penting itu adalah data pribadi. Contoh misalkan ya kita pernah tahu lah ya beberapa kali kebocoran data kan. Beberapa kali kebocoran data. Iya kan, ada beberapa kasus Risau yang banget itu. ada kasus yang terjadi kan ya, misalkan kayak yang Biorka kalau mungkin kita tahu, terus kemudian beberapa kasus kebocoran data. Nah, itu tuh sangat penting. Kenapa? Karena ketika data itu bocor, wah itu efeknya domino pasti. Satu, pasti kita istilahnya bakal ke profiling nih. Kita tuh sebenarnya aktivitasnya apa sih? Gitu. Kita tuh aktivitas sebenarnya apa? Terus misalkan yang kedua, data itu bisa disalahgunakan. Jadi aku ibaratnya gampangnya itu bisa pakai KTP-nya Bang Iyung. Aku mengaku seolah-olah Bang Iyung. Oke. Nah, ya misalkan kayak tadi lah aku punya biometriknya Bang Iyung kan, data sidik jari Bang Iyung gitu. Aku bisa buka HP-nya Bang Iyung. Oke. Aku misalkan tahu nih rekening banknya, PIN ATM lah. PIN ATM kan juga data pribadi spesifik kan. Aku tahu PIN-nya Bang Iyung gitu. Nah, itu udah aku bisa ganti ganti PIN, aku bisa langsung tarik tunai, aku bisa langsung bawa kabur uangnya Bang Iyung gitu. Jadi emang ya data itu memang the new commodity of the 21st century. Itulah kenapa sekarang banyak justru kasus-kasusnya itu lebih arah banyak data yang disalahgunakan. Disalahgunakan. Kenapa? Karena ketika kita udah tahu data seseorang itu kita bisa langsung profiling. Contoh paling gampang, misalkan kita data istilahnya Google bocor, bocor lah data kita kan beberapa kali juga Google terkena serangan tuh. Nah, itu tuh bisa bisa langsung digunain oleh dalam tanda kutip para hacker untuk memusnahkan data kita, kemudian bisa juga dia melakukan profiling kita, terus juga bahkan bisa jadi ada iklan-iklan yang memang secara spesifik tuh sesuai dengan profil kita gitu kan. Ada kadang kita misalkan pencet iklan A gitu, tapi tahu-taunya tiba-tiba ada iklan dari perusahaan B yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip. Jadi memang data itu bisa profiling diri kita sih sebenarnya. Itulah kenapa memang penting sekali sih data itu dilindungi. Kemudian yang kedua memang penting sih ketika suatu korporasi gitu atau suatu perusahaan memang punya petugas pelindungan data pribadi, kira-kira gitu. Kita akan menuju ke situ sih, Mas. Siap. Berarti kan memang kalau kita lihat, kalau dari ilustrasinya Mas Aldo, bilangnya kan bisa mengidentifikasi seseorang lalu mempergunakannya secara senang-senang gitu kan. Tapi kalau di sisi lain ya Mas, kalau saya melihatnya secara bisnis gitu kan, berarti kan kalau contohnya kita menghimpun data pribadi, kita kan bisa membuat statistik, contohnya di kota A ini sebenarnya kebutuhannya apa. Betul. Double edged sword sebenarnya. Double edged sword. Jadi data itu ya balik lagi kan ibaratnya ketika pistol itu kan bisa baik bisa buruk. Tergantung siapa pemegangnya. Gitu. Karena kan data itu kan juga tidak dipungkiri kan banyak perusahaan zaman sekarang misalkan e-commerce itu kan memang kegiatannya dia masif gitu kan untuk mengelola data pribadi. Cuman di sisi lain misalkan e-commerce ini dia tuh harus tahu, harus aware bahwa kamu nggak bisa sembarangan loh untuk memproses data pribadi. Tidak boleh sembarangan data pribadi. Jadi memang ada dasar pemrosesannya seperti apa. Kemudian ada data protection officer-nya yang kayak gitu-gitulah kira-kira. Kita masuk ke situ Mas. Langsung saya kejar nih. Lalu siapa yang berhak melakukan pemrosesan data pribadi? Dan apa dasar hukumnya kalau di Indonesia? Siap. Kalau siapa yang berhak melakukan pemrosesan data pribadi itu pasti pengendali ya. Pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi. Jadi pengendali data pribadi itu dia memang punya kewenangan nih untuk menentukan tujuan dari pemrosesan data pribadi itu seperti apa. Contoh ya perusahaan e-commerce gitu kan. Dia kan pasti punya kewenangan untuk
memproses data pribadi dari para pelanggan, kemudian dia bisa menentukan nih, oh misalkan si e-commerce ini dia menghimpun data terkait misalkan nama, alamat, kemudian nama, alamat, kemudian misalkan ada rekening bank juga dan sebagainya, itu kan berarti dia berhak menentukan bahwa oh data ini aku gunakan untuk pemesanan barang di e-commerce gitu. Kemudian ketika dia ada alamat, itu berarti data ini aku gunakan untuk proses pengiriman barang gitu. Jadi dia memang punya kewenangan untuk menentukan sebenarnya apa sih tujuan data pribadi ini diproses itu apa gitu. Cuman pertanyaannya adalah ketika memang dia punya tujuan, selain itu dia harus punya dasar pemrosesannya apa? Dasar pemrosesan. Dasar pemrosesan ibaratnya kalau di hukum tuh apa ya? Latar belakang lah ya. Latar belakang. Latar belakang. Kalau di Islam mungkin asbabun nuzul kali ya. Iya, alasan latar belakang lah ya kenapa Sangat filosofis. Iya, kenapa dia tuh mau melakukan pemrosesan. Jadi ada latar belakangnya, kemudian ada memang orang yang harus mendampingi si pelindung data pribadi ini itu adalah data protection officer atau petugas pelindungan data pribadi. Seperti itu. DPO. Iya, DPO, betul. Oke. Tapi kalau di Indonesia udah ada aturannya kan ya, Mas? Sudah, kalau di Indonesia itu ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, memang dia itu diatur di 27 2022 ya? ya? Iya, 27 2022. Itu ada di pasal 53. Jadi ketika DPO itu dibutuhkan satu ketika memang pemrosesan data pribadinya itu bersifat masif. Contoh misalkan perusahaan perbankan kan pasti dia nasabahnya lebih dari satu dong. Nasabahnya lebih dari satu. Itu dia memerlukan DPO. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Maksudnya kegiatan inti itu memang kegiatan usahanya tuh sangat erat gitu terkait dengan pelindungan data pribadi. Misalkan ya balik lagi perusahaan e-commerce. Itu kan kalau misalkan dia nggak memproses data pribadi orang kan gimana dia bisa berjalan kan gitu. Terus habis itu memang balik lagi dalam skala besar, terus kemudian memang ketika pelayanan publik. Jadi memang apa istilahnya ya? Organ-organ pemerintahan itu memang seharusnya punya dedicated lah ya data protection officer yang khusus. Kenapa? Karena mereka itu pastikan memproses untuk tujuan kepentingan umum. Dan juga pastikan dia memprosesnya itu masif kan ya. Maksudnya banyak kan gitu, dia di Indonesia aja sekitar 270 juta penduduk kan ya. Nah, itu penting. Kenapa? Karena untuk memitigasi nih jangan sampai ada kebocoran data, karena balik lagi tadi kebocoran data itu kan sangat rawan sebenarnya. Sangat meresahkan juga. Sangat meresahkan juga. Nah, kualifikasi menjadi DPO itu apa, Mas? Nah, kalau kualifikasi menjadi DPO pasti harus punya sertifikasi ya. Iya, sertifikasi. Jadi ya ibarat kayak Bang Iyung kan misalkan terkait dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, itu ketika memang Bang Iyung dikatakan sebagai orang yang expert di situ, itu memang kan harus punya sertifikasi kan. Sertifikasi itu salah satu bukti bahwa kita memang expert di bidang itu. Legitimasi. Itu juga salah satunya legitimasi. Terus habis itu yang kedua memang dia telah lulus dalam serangkaian tes. Jadi ketika misalkan aku cerita dikit ya Bang. Aku ikut sertifikasi itu jujur dari KAN, Komite Akreditasi Nasional. Komite Akreditasi Nasional. Nah, itu memang pelatihannya intens, kemudian soal-soal ujiannya itu intens juga. Ada ujiannya juga. Jadi memang petugas pelindungan data pribadi itu memang yang sudah tersertifikasi sih, ya ibarat lawyer kan berarti kan sudah punya BAS kan ya, sudah punya BAS, sudah punya KTA juga, seperti itu. Jadi memang harus yang tersertifikasi sih terkait petugas pelindungan data pribadi ini gitu. Karena ya balik lagi kan ibarat kan apa sih legitimasi orang tuh dikatakan expert gitu kan. Jadi pasti salah satunya adalah coba lihat dong sertifikasi lo, oh emang udah pernah ikut pelatihan nih, oh memang udah lulus pelatihan, jadi pantas memang dia dikatakan sebagai petugas pelindungan data pribadi. Cuman memang sedikit kekurangan ya di Indonesia itu memang satu, rancangan peraturan pemerintahnya belum ada. Rancangan peraturan pemerintahnya belum ada, padahal itu sudah sejak undang-undangnya sejak tahun 2022. Dan kalau tidak salah itu harusnya 2 tahun, tapi sampai sekarang belum ada nih. Belum ada RPPDP lah ya, masih semacam rancangan peraturan pemerintah. Jadi memang seharusnya sih pemerintah sih memang segera ya untuk mengesahkan rancangan peraturan pemerintah itu, karena kan itu memang peraturan teknis juga kan begitu. Menarik sih Mas. Nah, kalau kita berbicara mengenai DPO ini,
setelah dia tersertifikasi perlu ada mendaftarkan nggak atau terregistrasi di kementerian apa gitu? Oke, kalau misalkan ini sih kita memang salah satu apa ya, salah satu mungkin kekurangan lah ya, itu memang memang sudah ada beberapa organisasi tapi belum ada yang dalam tanda kutip peradinya advokat lah. Oke, Iya, jadi analogi yang menarik. memang apa namanya, memang masih ada beberapa organisasi nih belum terunifikasi lah Oke, gitu oke. gitu. Tapi jangan khawatir ketika memang apa namanya, ketika memang seseorang sudah mendapatkan sertifikasi dalam bidang perlindungan data pribadi, itu memang dia pantas untuk Oke, sebagai DPO gitu. Oke. Cuman memang belum ada wadah universal lah ya. Oke. Wadah universal yang menaungi petugas perlindungan data pribadi itu. Saya ibaratnya ya balik lagi peradinya advokat lah gitu. Berarti kalau untuk sekarang karena ada catatan itu ya dari Mas Aldo selaku DPO, base orang untuk dipercayai menjadi seorang DPO sertifikasi dan Sertifikasi juga dan mungkin ada portofolio portofolio gitu, karena ya balik lagi kan, misalkan advokat kan, oh iya memang sudah ada KTA basnya, cuman kan kita harus melihat track recordnya juga. Ya, oke. Track recordnya ke belakang, apakah memang dia sudah pernah bekerja di perusahaan kah, atau apakah memang dia sudah pernah membuat produk-produk yang terkait dengan pelindungan data pribadi, misalkan data transfer agreement atau data protection policy gitu Oke, sih. oke, Track oke. record juga penting. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan kita lihatnya ini mungkin masih tabu kali ya. Iya. Dan belum terlalu banyak instansi ataupun orang perorangan yang worry mengenai ini. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri mungkin ya, mungkin nanti Mas Aldo yang bisa mengelaborasi, karena sepengetahuan saya ini ada juga sebuah organisasi di Uni Eropa kalau nggak salah ya. Betul, GDPR namanya ya. GDPR, The oke. General Data Protection Regulation. Betul. Nah, itu perbedaannya dengan DPO ada nggak, Mas? Betul. Jadi kalau misalkan di GDPR itu salah satu perbedaannya mungkin di sebenarnya kan kalau secara filosofis memang undang-undang PDP itu dalam tanda kutip terinspirasi Inspired oleh by. GDPR. Oke. Terinspirasi oleh GDPR. Cuman mungkin memang ada beberapa pengaturan yang mungkin lebih lengkap di GDPR. Contoh lebih lengkap. Oke. Contoh misalkan di GDPR itu ditegaskan bahwa DPO itu dia sifatnya independen. Independen. Bukan merupakan bagian dari perusahaan. Jadi tugasnya DPO itu adalah sebagai penghubung nih antara perusahaan dengan ini subjek data. Misalkan contoh kalau di GDPR tuh ada kebocoran gitu misalkan. Nah, jadi DPO ini menjadi garda terdepan sebagai penghubung antara subjek data dan juga perusahaan. Seperti itu. Jadi dia bersifat independen. Nah, terus yang kedua itu di GDPR itu ditegaskan bahwa seorang DPO itu tidak bisa dalam tanda kutip dihukum atas ya imunitas lah kalau kayak advokat. Oh, atas Iya. pemrosesan yang dia atas buat. atas keindependensiannya dia. Atas menarik. kemandiriannya dia. Menarik. Iya, gitu. Kenapa? Karena balik lagi kalau di GDPR itu ditegaskan bahwa DPO ini satu memang dia bertugas memitigasi resiko. Kedua, kalau misalkan ada mitigasi resiko, dia tuh dalam tanda kutip sebagai orang yang menjadi penghubung dan juga menjadi orang yang identifikasi kayak dokter lah. Dokter. Jadi misalkan kan kalau kita ke dokter ya, kita ada orang sakit gitu. Nah, sama DPO tuh juga kayak gitu. Jadi DPO tuh mengkaji, oh ini kira-kira kira-kira dia sakit kenapa ya gitu. DPO tuh ini kira-kira bocor kenapa ya. Terus dikaji kan, oh ternyata memang misalkan penyimpanan datanya itu belum di tempat yang aman. Terus misalkan oh ternyata memang belum ada data protection policy atau kebijakan internal di perusahaan. Nah, itu tugasnya DPO. Terus DPO itu juga menjadi penghubung menjadi penghubung dengan subjek data. Jadi dia memberitahukan juga bahwa kita ada kebocoran data nih. Ada loh di undang-undang tuh diberitahukan loh. Diberitahukan. Iya, diberitahukan. Ada kebocoran, tapi kita akan memitigasi step-stepnya seperti ini. Gitu. Nanti kita akan masuk ke mitigasi sih sebenarnya. Nah, kalau sudah terjadi kebocoran, Mas, di undang-undang kita diatur nggak mengenai sanksinya? Kalau kebocoran ada sanksi pidana dan sanksi administratif. Cuman kembali lagi, karena di Indonesia ini belum ada rancangan peraturan pemerintah ya. Rancangan peraturan pemerintah peraturan teknis gitu ya? Iya, peraturan teknis lah. Terus juga ada kalau di Undang-Undang PDP itu ada lembaga pelindung data pribadi. Itu dibuat berdasarkan keputusan presiden. Itu juga belum ada. Dan lembaga itulah yang berhak menjatuhkan sanksi administratif. Iya, jadi memang memang kalau misalkan kita bicara secara penegakan,
nggak terlalu efektif sih undang-undang perlindungan data pribadi seperti itu, karena kembali lagi lembaganya itu belum ada, Belum terbentuk ya? belum terbentuk lembaga pelindungan data pribadinya gitu. Padahal dia tuh yang berhak loh untuk menjatuhkan sanksi administratif kalau misalkan memang perusahaan itu ada kebocoran data pribadi seperti itu. Jadi memang belum terlalu efektif, ibarat ya masih perlu inilah segera disahkan, kemudian peraturan turunannya juga segera disahkan, baru memang undang-undang ini bisa efektif gitu. Saya mungkin mau ke sini Mas. Mungkin kita mengetahui lah ada istilah data protection assessment impact. Betul. Nah itu diberlakukan juga nggak di DPO? Betul. Atau itu di GDPR aja? Betul. Di Indonesia itu ada memang data protection impact assessment atau Indonesia juga analisis. Iya, analisis. Jadi, nah itu di tahap mana tuh Mas? Jadi itu sebelum pemrosesan data pribadi itu dilakukan. Misalkan contoh, aku mau memproses data KTP-nya Bang Iyung nih. Nah aku tuh ada penasehat, gue boleh nggak sih gue memproses KTP-nya Bang Iyung? Kira-kira resikonya apa aja sih? Nah itu sebenarnya pentingnya DPO di situ gitu. Jadi memang sebagai penasihat perusahaan, jadi data protection impact assessment itu menilai resiko-resiko yang timbul, bagaimana cara memitigasi, dan itu memang dilakukan pra itu sebelum pemrosesan itu dilakukan. Sebelum pemrosesan dilakukan. Jadi jangan sampai ibarat aku udah duluan nih memproses data Bang Iyung, terus aku baru ini bahaya nggak ya? Iya. Atas DPA ini bisa juga di stop ya? Bisa. Jadi misalkan tadi ya contoh Daniel lah, misalkan Daniel sebagai penasihatku gitu. Daniel mengatakan bahwa jangan memproses KTP-nya Bang Iyung karena satu, kamu belum punya kebijakan internal. Kamu juga belum punya cloud storage untuk menyimpan data itu dengan aman. Terus yang ketiga, kamu juga belum belum punya terkait dengan mekanisme retensi dan pemusnahan. Gitu. Jadi memang bisa untuk kita menyarankan stop deh, jangan dulu, benerin dulu deh dari A sampai Z-nya, baru kamu boleh. Itu sebenarnya pentingnya DPO sih. Jadi pentingnya DPO itu adalah bagi perusahaan-perusahaan, terutama yang memang dia memproses ya. Sebenarnya bukan perusahaan aja sih, orang yang memang memproses data pribadi orang lain. Gitu. Jadi memang dia tuh sebagai istilahnya orang yang memitigasi resiko, mendampingi dalam pemrosesan, mencegah agar tidak kena sanksi karena kan balik lagi kan, kalau kita udah kena sanksi kan pasti biasanya kalau perusahaan atau orang-orang itu kan reputasi lah ya, bisnis lah ya, reputasi bisnis harus dijaga. Kemudian kedua trust klien harus, terutama trust sangat penting. Jadi itu dia tuh sebagai garda terdepan lah untuk menjaga agar suatu perusahaan ini bisa berjalan dengan baik, terutama memang perusahaan-perusahaan yang erat kaitannya dengan dengan pemrosesan data pribadi. Tapi bukan berarti juga misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang yang memang bukan kegiatan intinya di situ nggak bisa punya DPO. Karena pemrosesan data pribadi itu sangat erat kaitannya di perusahaan-perusahaan. Paling gampang itu adalah misalkan perusahaan itu rekrutmen karyawan. Kan ada CV, ada KTP. Itu data unik dan data spesifik data umum lah, data yang bersifat umum. Iya. Kan kalau di CV itu kan harusnya kan dia kan bisa membedakan juga kan, ini CV-nya atas nama Aldo, ini CV-nya atas nama Niko Hermawan Sipayung gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan sih nggak cuman yang memang erat kaitannya dengan pemrosesan data pribadi ya, tapi memang perusahaan-perusahaan yang semua perusahaan sih, kalau saya sih secara pribadi sih harus punya DPO sih gitu. Dan juga DPO ini selain dari memang orang hukum ya, itu memang ada orang IT juga. Karena ya all star timnya lah. Berarti kita bisa garis bawahi sebenarnya DPO ini punya peran penting untuk pengelolaan data pribadi. Mungkin akan kita lanjutkan setelahnya Mas Aldo. Siap.